Di awal film, kita langsung dibawa ke markas intelijen Rusia di Moskow. Keamanan super ketat, penjagaan berlapis, dan hampir mustahil ditembus oleh siapapun. Namun di tengah penjagaan itu, muncul seorang wanita bernama Rane. Dengan gerakan tenang dan sangat terlatih, ia menyusup masuk ke dalam gedung intelijen. Satu persatu sistem keamanan berhasil ia lewati, hingga akhirnya Rane masuk ke ruang berangkas rahasia. Dan disinilah terungkap kebenarannya. Rane bukan penyusup biasa. Ia adalah agen CIA Amerika yang sedang menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya. Bukan untuk melindungi CIA, melainkan mencuri data kebusukan CIA yang selama ini disimpan oleh pihak Rusia. Rane berhasil mendapatkan data tersebut. Namun saat hendak keluar, keberadaannya ketahuan oleh seorang penjaga. Karena sudah terlanjur terbongkar, Rane tidak punya pilihan lain. Dengan dingin dan tanpa ragu, penjaga itu langsung dihabisi. Situasi pun berubah menjadi kacau. Rane terpaksa membantai seluruh penjaga yang menghalanginya demi bisa keluar hidup-hidup. Malam itu, markas intelijen Rusia dipenuhi jasad, meninggalkan kemarahan besar bagi pihak Rusia. Keesokan harinya, Rane sudah terlihat berada di Bulgaria. Dari sana, ia mengirim sebuah email, meminta kepada beberapa orang untuk segera berkumpul di sebuah villa terpencil. Tanpa banyak tanya, mereka semua langsung berangkat. Mereka adalah Intercept, sekelompok agen elit yang direkrut CIA sejak masih kecil. Diambil dari panti asuhan, dididik dengan keras, dan dilatih tanpa belas kasihan. Mereka dibesarkan bukan sebagai manusia biasa melainkan sebagai mesin pembunuh. Namun kini, Rane dan seluruh anggota Intercept memutuskan untuk membelot dari CIA. Mereka muak dijadikan alat, dipaksa membunuh. Dan data rahasia yang dicuri Rane dari Rusia itu bukan untuk melindungi CIA, melainkan untuk menghancurkannya dari dalam. Tujuan Rane jelas: membongkar proyek rahasia CIA yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Adegan kemudian berpindah ke salah satu anggota Intercept yang sedang dalam perjalanan. Ia dihadang sekelompok mafia yang ingin membalas dendam atas kematian bos mereka. Meski sendirian, ia sama sekali tidak gentar. Hingga akhirnya datang satu anggota Intercept lainnya. Bersama-sama, mereka berhasil meloloskan diri dan menuju villa tempat Rane menunggu. Sementara itu di Moskow, Ketua Intelijen Rusia menatap puluhan jasad penjaga dengan amarah membara. Ia lalu mengutus pembunuh terbaiknya Benovik. Tugasnya satu, memburu dan menghabisi Intercept. Pihak Rusia yakin semua ini adalah ulah CIA, tidak mungkin keluarga kita sendiri saling membunuh, ucap sang ketua, menandakan perang besar akan segera dimulai. Di sisi lain, di kantor pusat CIA, suasana rapat memanas. Ketua CIA bertemu dengan Acho, pendiri Intercept, dan Jenny, agen senior CIA. Program Intercept memang sejak awal kontroversial. Terlalu kejam dan memperlakukan agen seperti alat. Namun masalah makin rumit saat Rusia menuduh CIA sebagai dalang pembantaian di Moskow. Ketua CIA pun memerintahkan Acho untuk membereskan semuanya. Dan kepada Jenny, ia mengungkap fakta mengejutkan. Rane adalah anak kandung Jenny. Jenny langsung terpukul. Bertahun-tahun lalu, ia terpaksa menitipkan anaknya di panti asuhan. Tanpa pernah menyangka, anak itu justru direkrut CIA dan dijadikan bagian dari Intercept. Malam harinya, Jenny menemui sahabat lamanya, Dylan. Mantan agen CIA terbaik yang memilih keluar dan kini hidup sederhana sebagai penjual burger. Jenny memohon bantuan Dylan untuk menemukan Rane. Ia menceritakan masa lalunya. Hamil di usia 17 tahun tak siap dan membuat keputusan yang kini ia sesali seumur hidup. Kini Rane diburu dua kekuatan besar sekaligus CIA dan Rusia. Sebagai sahabat, Dylan akhirnya setuju membantu sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Benovik telah tiba di Amerika. Ia menemui seorang pendeta yang ternyata adalah informannya. Di ruang bawah gereja, Benovik mengambil senjata dan perlengkapan tempur. Perburuan pun dimulai.
Di villa terpencil, Rane mengungkap rencananya. Ia akan menyebarkan data proyek Intercept ke publik, agar CIA tak lagi menculik anak-anak dan menjadikan mereka pembunuh. Namun sebelum rencana berjalan, villa mereka sudah dikepung Benovik. Baku tembak tak terhindarkan. Dylan datang tepat waktu dan membantu dari kejauhan sebagai sniper. Intercept berhasil kabur tapi Benovik sadar, ada pelacak di antara anak buahnya. Tanpa ragu, anak buah itu langsung ia habisi. Dalam pelarian, Rane menyadari satu hal. Lokasi mereka selalu bocor. Setelah memeriksa ponsel satu persatu, pengkhianat itu akhirnya terungkap. Bom. Those aren't my messages. And remember, I'm the one who's seen your file. Ia mencoba kabur, namun tewas di tempat. Mereka menguburkan jasadnya dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang hancur. Mereka tiba di sebuah bantua yang sudah tutup selama 10 tahun. Namun di balik bangunan itu tersimpan neraka tersembunyi. Di bawah tanah, puluhan anak kecil sedang dilatih untuk menjadi mesin pembunuh generasi baru. You shouldn't have come. Acho muncul dengan penuh kebanggaan namun semuanya berubah. Gas bius dilepaskan. Tapi Rane dan tim hanya berpura-pura pingsan. Pertempuran besar pun pecah. Tell them to drop their weapons. No. Acho akhirnya tumbang. Ketua CIA datang dan berjanji akan menghentikan program Intercept. Take care of the kids and see to it. Okay, fellas, let's get these bodies out of here. Namun di akhir film, muncul twist mengejutkan. Jenny ternyata adalah mata-mata Rusia yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Bahkan sejak awal, ia sengaja menaruh Rane di panti asuhan agar direkrut CIA dan dikendalikan dari dalam. Film pun berakhir dengan satu pertanyaan besar, siapa yang benar dan siapa yang selama ini dimanfaatkan. I promise you, we will speak English. Never let them see you feel pain. Well done, daughter.